Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Laras sebagai moderator dari kelompok 2 dalam presentasi kali ini dengan materi langkah-langkah menulis. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 sekaligus pembagian materi yang akan dibawakan oleh masing-masing anggota. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, Larasati Cerita dengan NPM 2020-2150105. Materi kedua akan dibawakan oleh Ainur Rofiko dengan NPM 2020-2150154. Dan materi terakhir akan dibawakan oleh Putri Rahmadani dengan NPM 2020-2150149. Pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena dan pensil. Pengertian menulis yang pertama dikemukakan oleh Hargrove dan Potet yang disampaikan dalam Abdurrahman, di mana menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Simbol yang dimaksud di sini adalah simbol sistem bahasa penulisan. Bahasa tulisan inilah yang digadang-gadang sebagai media sarana komunikasi. Dikatakan simbol karena dahulu menulis tidak sekedar disusun dalam susunan kata, tetapi di zaman dahulu bisa juga dibuat dalam bentuk relief, membuat prasasti, dan masih banyak lagi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai tujuan menulis. Pada dasarnya, tujuan menulis itu sebagai bentuk alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Setiap tulisan pasti memiliki tujuan. Nah, pada tujuan tersebut pasti tujuannya sangat beragam. Hugo Hartig membagi tujuan menulis menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada assignment purpose atau tujuan penugasan. Yang kedua ada altruistic purpose atau tujuan altruistik. Yang ketiga ada persuasive purpose atau tujuan persuasif. Yang keempat ada informational purpose atau tujuan informasional dan tujuan penerangan. Yang kelima adalah self-expressive purpose atau tujuan pernyataan diri. Yang keenam ada creative purpose atau tujuan kreatif. Yang ketujuh ada problem solving purpose atau tujuan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu fungsi menulis. De Angelo menyatakan bahwa pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena bagi pelajar akan merasa mudah dan nyaman dalam berpikir kritis. Selanjutnya, ada syarat menulis. Menurut Semi, salah satu untuk menghasilkan tulisan yang baik dalam menulis yaitu dengan menguasai 3 keterampilan. Yang pertama, keterampilan berbahasa. Menulis merupakan salah satu kegiatan memindahkan bahasa lisan ke dalam tulisan dengan menggunakan lambang-lambang grafur. Yang kedua, ada keterampilan penyajian. Keterampilan penyajian adalah keterampilan menyusun gagasan sehingga kelihatan semuanya kompak dan rapi. Dan yang terakhir, ada keterampilan perwajahan. Keterampilan perwajahan adalah keterampilan menata bentuk fisik sebuah tulisan sehingga sebuah tulisan tersebut terlihat rapi dan indah saat dipandang. Saya Putri Rahmadani akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis yang baik. A. Ada tahap pra-penulisan. 1. Yaitu pemilihan dan penetapan topik. Topik tulisan adalah masalah atau gagasan yang hendak disampaikan di dalam tulisan. Masalah atau gagasan itu dapat diperoleh atau digali dari 4 sumber, yaitu pengalaman, yang kedua pengamatan, yang ketiga imajinasi, dan keempat pendapat dan keyakinan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik adalah 1. Topik itu ada manfaatnya dan layak dibahas. Yang kedua, ada topik itu cukup menarik, utamanya bagi penulis. Yang ketiga itu ada topik itu dikenal baik. Yang keempat itu bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Dan yang terakhir, topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang kedua, ada menentukan tujuan penulis dan bentuk karangan. Secara eksplisit, tujuan penulis dapat dinyatakan cara tesis atau dengan menyatakan maksud. Dengan menentukan tujuan penulis, diketahui apa yang ingin dilakukan pada tahap penulisan.
bahkan apa yang diperlukan, luas lingkup bahasan, perorganisasian, dan mungkin juga sudut pandang yang digunakan. Yang ketiga ada bahan penulisan. Bahan penulisan ialah semua informasi atau data yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Bahan tersebut mungkin berupa rincian, sejarah kasus, contoh-contoh, penjelasan, definisi, fakta, hubungan sebab akibat, hasil pengujian hipotesis, angka-angka, diagram, gambar-gambar, dan lain-lainnya. Keempat yaitu menyusun kerangka karangan. Sebuah karangan mengandung rencana kerja, memuat ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Karangan menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan seorang penulis membedakan gagasan utama dari gagasan tambahan. B. Tahap penulisan. 1. Ada isi karangan. Bagian ini merupakan inti dari karangan itu sendiri. Keraf 1993.2134 membagi isi karangan yakni pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. 2. Ada kosakata atau pilihan kata. Ahmadi 1990.290 mendefinisikan pilihan kata adalah seleksi kata-kata untuk mengekspresikan ide atau gagasan atau perasaan. Dengan memilih kata persyaratan pokok yang harus diperlukan yaitu ketetapan dan kesesuaian. Persyaratan ketetapan menyangkut makna, aspek logika kata-kata. Kata-kata yang dipilih harus secara tepat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Yang ketiga ada kalimat efektif. Kalimat ini mengandung gagasan haruslah yang memenuhi syarat gramatikal. Memerlukan persyaratan efektif artinya kalimat itu harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan pesan, atau menerbitkan selera pembaca. Yang terakhir, keempat, ada paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan ke dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, atau kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah karangan. Terakhir ada C, tahap revisi. Tahap ini merupakan tahap yang paling akhir dalam penulisan. Jika bahan seluruh tulisan sudah selesai, tulisan tersebut perlu dibaca kembali. Hasil bacaan perlu diperbaiki, dikurangi, atau mungkin juga diperluas. Setelah mendengar penyampaian materi dari masing-masing anggota, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Pada awalnya, semua orang pasti akan belajar mengenal huruf-huruf dan ejaan sebelum akhirnya bisa menulis. Meskipun menulis terlihat sangat mudah, seperti berbicara sehari-hari, tapi bekal ini sangat penting bagi orang yang ingin menjadi penulis. Karena menulis untuk sebuah karangan, karya tulis, atau semacamnya tidak hanya sekedar menulis biasa. Pasti mereka memiliki tujuan tertentu. Adapun langkah-langkah menulis yang baik terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap prapenulisan, terdiri dari pemilihan topik, menentukan tujuan, bahan penulisan, dan menyusun kerangka. Kemudian ada tahap penulisan, terdiri dari isi kerangka, kosakata atau pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Tahap yang terakhir adalah revisi. Selesai sudah presentasi dari kelompok 2 dengan materi langkah-langkah menulis. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan maupun tulisan. Saya Larasati Cerita, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. We'll be right back.